Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonesia Putra. NIM 11898. Di sini saya akan mendemokan step by step coding Jupyter. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk drop down pegawai ke dalam kepala gudang. Yang pertama kita akan mengambil model yang ada, memanggil model pegawai. Di dalam model pegawai terdapat memiliki ID pegawai yang akan menjadi foreign key di dalam database kepala gudang. Nah, lalu saya membuat public function index. Ini digunakan untuk menampilkan data yang sudah di-create atau di-inputkan. Nah, di dalam function index ini terdapat variabel. Saya membuat variabel pegawai yang digunakan untuk memanggil database pegawai. Lalu saya membuat variabel data yang digunakan untuk menyimpan database kepala gudang. Lalu di return view ke dalam kepala gudang. Lalu compact pegawai dan data. Compact ini digunakan untuk menyimpan variabel pegawai dan menyimpan variabel data. Kedua, saya akan menjelaskan tentang create. Nah, di sini terdapat public function create untuk menyimpan data pegawai. Ya, di sini terdapat variabel pegawai untuk menyimpan database pegawai. Lalu di return view ke dalam kepala gudang entry. Nah, di compact ini untuk menyimpan variabel pegawai. Lalu di sini terdapat public function store. Public function store ini digunakan untuk menyimpan data yang telah diinputkan lalu ditampilkan ke dalam menggunakan public function index. Nah, di public function store terdapat validate this, validate request. Ini digunakan untuk inputannya tidak boleh kosong atau inputannya harus ada di dalam sini. Jika inputannya kosong maka tidak bisa disubmit. Lalu di sini terdapat variabel validate password, hashmap validate password. Ini digunakan untuk mengenkripsi password. Lalu saya di sini terdapat kepala gudang create. Kepala gudang create ini untuk meng-create datanya ke dalam kepala gudang. Nah, di sini terdapat database ID kepala gudang, request ini menggunakan name-nya harus sama dengan yang ini. Lalu yang kedua ada ID pegawai, request name ID pegawai. Lalu terdapat database email, request dengan nama email. Lalu terdapat database password, validate password. Ini untuk menyimpan password. Lalu function ini digunakan ke dalam file kepala gudang entry.log. Ini membuat kelas content from dapat 4 heading 4 from data kepala gudang, yaitu ini. Lalu di dalam kelas content form saya membuat kelas baru
yang mana untuk membuat background putih ini. Background putih ini untuk menyimpan kelas-kelas yang di bawah ini. Nah, saya membuat kelas baru, yaitu untuk di dalam kelas ini terdapat label ID yang ini ID kepala gudang, yaitu ini. Lalu terdapat inputan bertipe teks. Ini inputannya bertipe teks dengan nama ID kepala gudang. Nah, di dalamnya terdapat placeholder, yaitu masukkan ID kepala gudang. Lalu kedua, membuat kelas. Nah, ini kelas yang digunakan untuk menginputkan dropdown ID pegawai. Nah, di sini terdapat label for ID pegawai plus from label ID pegawai, yaitu untuk menampilkan tulisan ID pegawai ini. Ya, di dalam situ terdapat select class form control, form control yang bernamakan name-nya tadi yang sama seperti yang ada di kepala gudang, name-nya ID underscore pegawai, ID underscore pegawai. Lalu terdapat option bervalue silakan pilih, option value silakan pilih. Nah, ini udah drop down dari ID pegawai, drop down dari ID pegawai. Lalu membuat kelas lagi berlabelkan email, lalu inputannya juga teks dengan name email yang sama dengan di kepala gudang controller. Lalu placeholdernya yang di dalam sini masukkan email. Terus lalu membuat kelas baru lagi, membuat kelas lagi yang berlabel password. Yang berlabel password ini inputannya type password. Nah, ini type password itu akan terenkripsi seperti ini. Yang name-nya password yang diambil dari kepala gudang password, kepala gudang controller. Lalu placeholdernya juga masukkan password. Lalu di sini terdapat button untuk submit. Di bawah sini ada button untuk submit. Ini saya coba untuk menginputkan datanya. Nih, di sini akan muncul data yang telah diinputkan. Itu terdapat menggunakan public function index ini yang di root di dalam sini. Root get ini untuk memanggil kepala gudang. Nah, di dalamnya ada kepala gudang controller. Nah, ini ada functionnya index yang saya dan membuat name-nya, saya membuat name-nya kepala gudang. Lalu yang ketiga yaitu function update. Di sini saya membuat function update yang untuk mengupdate datanya, yaitu ini datanya ini. Nah, di sini terdapat validate disvalidate, ini inputannya dilarang kosong. Contohnya seperti ini. Nah, tidak terinputkan data, tidak terganti. Lalu ini validate password hasmake, validate password ini untuk mengenkripsi passwordnya. Lalu membuat data variabel data untuk menyimpan database kepala gudang yang dimana mencari
ID, berdasarkan ID. Di sini terdapat variabel data yang mengambil dari sini untuk mengupdate-nya. Jadi mengupdate-nya berdasarkan ID yang ada di dalam database kepala gudang. Lalu setelah itu ini terdapat database ID kepala gudang yang bername ID kepala gudang untuk mengupdate-nya, untuk mengupdate di dalam database-nya. Nah, ini juga ada database ID pegawai yang bernamakan ID pegawai. Lalu di sini terdapat database email yang bername email. Lalu di sini juga ada database password yang bernamekan password. Nah, public function update ini saya bikin tampilannya di dalam kepala gudang.create.php. Di sini terdapat tabel kelas, yaitu untuk tabelnya yang ini ID kepala gudang, ID pegawai, email. Lalu for each variabel data saya gantikan dengan variabel KG. Nah, di sini terdapat tabel lagi yang dimana digunakan untuk menampilkan data yang telah diinputkan, seperti ini TD variabel KG yang setelah saya buat, lalu ini nama database ID kepala gudang, menunjukkan ID kepala gudang yang telah diinputkan. Begitu pula dengan ini ID variabel KG yang dimana untuk menyimpan database ID pegawai. Lalu yang ketiga ini variabel KG untuk menyimpan database email. Nah, di sini terdapat sub str ini yang bervalue 10 untuk ini datanya berjumlah 10. Lalu terdapat tabel lagi, yaitu action, tabel header action, yaitu dimana untuk menyimpan button. Nah, button yang pertama yaitu untuk menyimpan button edit yang mengupdate datanya berdasarkan variabel KG dengan database ID kepala gudang. Berarti update-nya berdasarkan ID kepala gudang. Lalu yang kedua terdapat button yang dimana digunakan untuk menghapus ini. Nah, di sini terdapat root kepala gudang destroy. Nah, yang atas ini digunakan untuk update. Lalu ke dalam kelas yang ini digunakan untuk mengupdate berdasarkan kepala gudang. Setelah itu membuat form action-nya di-load ke dalam kepala gudang update yang berdasarkan ID kepala gudang. Nah, di dalam kelas model body ini buat kelas lagi, yaitu kelas yang bernama mb-4 yang berlabelkan ID kepala gudang. Itu yang ini. Form edit kepala gudang ini yaitu dari sini, lalu membuat kelas lagi yaitu ID kepala gudang, itu untuk ini, untuk kelas ID kepala gudang. Lalu inputannya type text yang bernamakan ID kepala gudang. Lalu membuat kelas lagi untuk ini, untuk dropdown ID kepala gudang yang bernamakan ID pegawai, yang berlabelkan ID pegawai. Optionnya sama seperti yang entry, option value-nya sama dengan yang
entry tadi silahkan pilih dulu. Lalu mengupdate-nya juga berdasarkan, lalu option value-nya ID pegawai, drop down ID pegawai yang tadi, ini bisa dipilih yang tadi 1091 atau 1092. Lalu membuat kelas lagi yang berlabelkan email. Untuk inputannya bertype teks yang bernamekan email sama dengan ketik kepala gudang controller. Lalu placeholder-nya masukkan email. Di sini terdapat value. Di sini terdapat value untuk mengupdate datanya berdasarkan ini yang tadi kepala gudang berdasarkan ID kepala gudang. Lalu yang pegawai ini berdasarkan ID pegawai. Lalu yang email ini juga berdasarkan email, update-nya berdasarkan variabel KG yang telah dibuatkan tadi. Untuk database-nya ke dalam email update-nya, lalu membuat kelas lagi yang berlabelkan password. Ini berlabelkan password, inputannya type password untuk mengenkripsi passwordnya. Nah, name-nya sama dengan controller password tadi, yaitu nama password. Placeholder-nya masukkan password, value-nya substr variabel kg ini yang telah dibuat tadi untuk menyimpan variabel data. Nah, update-nya berdasarkan database password. Di sini saya coba untuk mengupdate datanya. Nah, di sini terdapat button edit untuk bertype submit untuk mengupdate datanya. Ini saya klik update, datanya akan terupdate. Nah, ini juga untuk memunculkan ke dalam sini menggunakan function index. Yang keempat ada public function destroy. Public function destroy ini digunakan untuk menghapus di dalam button delete. Di dalam public function destroy terdapat string variabel ID kepala gudang. Ya, di sini terdapat variabel data untuk menyimpan database kepala gudang, yang dimana untuk mencari ID kepala gudang. Nah, lalu variabel data digunakan untuk delete. Return redirect ke dalam kepala gudang. Nah, untuk mendelete-nya terdapat button delete, yaitu ini button delete yang di-load ke dalam kepala gudang distro, dalam kepala gudang distro. Nah, untuk menghapusnya berdasarkan ID kepala gudangnya. Ini untuk destroy-nya, nah, ini menggunakan function destroy name kepala gudang destroy. Kita coba delete-nya, berhasil delete. Lalu yang selanjutnya terdapat public function export PDF. Ini digunakan untuk ekspor PDF yang menggunakan DOM PDF. Nah, untuk menggunakan DOM PDF-nya di terminal, lalu kita ketikkan
kita ketikkan ini composer required valid strip laravel dom pdf. Ini digunakan untuk menggunakan dom pdf. Lalu di dalam function export pdf terdapat variabel data yang untuk menyimpan database kepala gudang semuanya. Lalu di sini terdapat variabel PDF yang dimana digunakan untuk meload view ke dalam kepala gudang cetak yang menggunakan default fontnya sans serif. Lalu di return PDF string ke dalam data kepala gudang .pdf ini name-nya yang terdapat di dalam grup web. Nah, ini root get pdf kepala gudang yang terdapat di dalam kepala gudang controller. Ini fungsinya export PDF yang bernama PDF kepala gudang. Lalu di sini saya membuat file kepala gudang cetak.blade.pl. HP ini untuk tampilannya di dalam ekspornya, yaitu terdapat heading 1 kepala gudang. Di sini saya coba run untuk menampilkannya. Sebentar, saya tadi udah fokus ke HPS saya. Sini saya akan run ini. Sebentar, laptopnya lag. Di sini saya coba untuk mengekspor PDF. Ini terdapat heading 1 yaitu data kepala gudang yaitu ini. Lalu saya membuat tabel yang berisikan ID kepala gudang, ID pegawai, email dan password. ID kepala gudang, ID pegawai, email dan passwordnya. Passwordnya ini terenkripsi. Lalu di bawah tabel ini terdapat isi tabel lagi, yaitu memanggil variabel data yang terdapat di dalam kepala gudang. Ini variabel data terdapat di dalam controller, yaitu variabel data untuk menyimpan datanya tadi. Nah, variabel data ini saya ganti ke dalam variabel yang bernama kg. Di dalam variabel kg, yaitu variabel kepala gudang yang berisikan database gudang, yang dimana memanggil database yang bernama ID kepala gudang. Lalu di sini juga terdapat variabel kg yang dimana untuk menyimpan database ID pegawai. Lalu di sini juga terdapat variabel kg yang dimana untuk menyimpan database email. Nah, di sini juga terdapat substring ini digunakan untuk mengenkripsi passwordnya. Dengan variabel kg untuk menyimpan password ke dalam variabel kg. Untuk mengekspornya sudah. Sekian presentasi demo step by step curut saya. Sekian, jika ada kesalah kata atau patah-patah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.